Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are going to learn the next KD, which is correlative conjunctions. I just would like to give you a brief explanations dealing the material that we are going to discuss now. Yang pertama, kita akan belajar tentang correlative conjunctions. Apa sih itu correlative conjunctions? Correlative conjunctions adalah kata hubung berpasangan. Jadi kalau biasanya kalian menemukan kata hubung seperti and, but, nah itu kan tunggal atau tidak berpasangan. Tapi kalau correlative conjunctions itu ada pasangannya. It's like both and, either or, neither nor, dan sebagainya. Jadi yang pertama saya mau jelaskan di sini adalah, nah kalian bisa buka tas pertama di halaman 4. Correlative conjunctions are conjunctions that comes in pairs atau datang berpasangan. Contohnya seperti both, bla bla bla, and bla bla bla, atau bisa langsung both of. Not only bla 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 but also bla bla bla. Either bla 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 or bla bla bla. Neither bla 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 nor bla bla bla, bla 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 and bla 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 too, dan sebagainya. Nah, jadi setiap blank space di situ, misalnya both, blank space lagi, and blank space lagi. Blank space 2 itu harus diisi dengan dua unsur yang setara. Misalnya kalau diisi oleh noun, berarti dua-duanya harus noun. Kalau diisi oleh frasa, dua-duanya juga harus frasa. Kalau diisi dengan sentence, dua-duanya juga harus diisi dengan sentence. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang both, blank space atau titik-titik, and titik-titik. Example. Yang pertama adalah both Mr. Usrok and Mrs. Uchrit passes the examinations. Di situ yang dihubungkan adalah Mr. Usrok and Mrs. Uchrit. Jadi dua-duanya dalam bentuk noun. Jadi both noun kata benda and Mrs. Uchrit kata benda. Jadi tidak boleh both Mr. Usrok and learned, nah itu nggak boleh. Itu karena yang depannya itu noun, belakangnya learn itu kan verb, jadi tidak setara. Jadi setelah both itu harus diikuti dengan noun. Ini kalau di sini noun ya, Mr. Usro and Mrs. Uchrit. Jadi Mr. Usro dan Mrs. Uchrit itu kan seimbang posisinya, sama-sama noun. Pass the examinations. Jadi rumusnya adalah, coba ditulis di buku catatan, both titik-titik and titik-titik diikuti oleh verb, diikuti oleh objek atau komplement. Nah, kalau di sini berarti kan yang kosong adalah subjek. Jadi kalian harus isi dengan subjek atau kata benda yang lain. It depends on the sentence that you are going to write later. Yang kedua itu adalah Erlina can both sing and dance. Nah, di sini both bla 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 and bla bla bla-nya diletakkan sebagai objek. Kalau yang tadi kan diletakkan sebagai subjek ya. Kalau ini diletakkan sebagai objek. Nah, Erlina sebagai subjek diikuti oleh model can, diikuti oleh objek. Objeknya apa? Objeknya adalah Erlina sebagai subjek, can-nya sebagai models, dan setelah models itu harus diikuti verb dan verb. Karena can kan habis itu diikuti oleh verb 1 ya. Jadi Erlina subjek diikuti oleh can, kemudian diikuti oleh both, sing itu adalah verb 1, and, nah setelah and ini juga harus diikuti oleh verb 1 yaitu dance. Jadi Erlina can both sing verb 1 and dance verb 1. Nah, begitu selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu ada I felt both happy and sad at the same time. Nah, kalau di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah I, felt-nya sebagai verb. Nah, both happy and sad itu kan bukan noun tapi adjective atau keterangan sifat. Berarti kalau saya merasa happy itu kan adjective. Berarti setelah and titik-titik selanjutnya itu harus juga diikuti dengan adjective atau kata sifat yang sama. Jadi saya merasa bahagia dan juga sedih pada saat yang bersamaan. Jadi happy and sad.
happy-nya sebagai adjective, kata sifat, sad-nya juga sebagai adjective. Jadi yang dimasukkan di situ itu harus balance atau seimbang. Nah, penggunaan both titik-titik and titik-titik ini bisa kalian gunakan sebagai posisinya sebagai subjek ataupun sebagai objek ataupun sebagai komplement keterangan. It depends on the sentence that you are going to write letters. Nah, itu adalah explanations atau penjelasan tentang both dan juga and. Sekarang kita masuk ke both atau both of. Nah, kalau di sini boleh langsung, contohnya ini, both restaurants are good. Jadi ini adalah bentuk langsungnya dari both titik-titik and titik-titik. Kalau kalian mau membuatnya secara lebih singkat, jadi both restaurants, tapi automatically noun-nya atau hal yang kalian deskripsikan apa sih yang keduanya itu. Misalnya di sini yang pertama adalah restaurants. Restaurants-nya ini harus ditulis dalam bentuk plural atau belakangnya harus diimbui dengan s. Jadi both restaurants. Karena kan ada dua kan, jadi tidak boleh both restaurant tanpa s, tapi harus dengan s. Both restaurants are very good. So that's why in this sentence is using are instead of using is. Karena restorannya itu ada dua. Jadi both restaurants are good. Ya, jadi bukan the both restaurants. Nah, sekarang yang pakai but of. Both of these restaurants are very good. Both of us were very tired. Ya. Jadi basically kalau pakai both of bla bla bla, kalian tuh langsung ke noun ya. Both of these restaurants, both of us, itu biasanya objek yang kita jelaskan itu yang kita sudah tahu gitu. But here we are only going to focus and in the use of both titik-titik and titik-titik ya. Selanjutnya adalah yang berpasangan lagi adalah neither dan juga neither of. Nah, I would like to discuss about neithers. Neither nor ya biasanya, karena yang lebih sering kita temuin. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan tentang both titik-titik and titik-titik. Terus kita akan langsung lompat ke yang kelima, which is either titik-titik or titik-titik. Jadi penggunaan either titik-titik dan or titik-titik itu mengindikasikan bahwa kita bisa memilih salah satu dari keduanya. Contohnya adalah either Erlina or Rina join us. Jadi mau Erlina ataupun Rina, dua-duanya itu bergabung dengan kita. Jadi basically secara implisit kita tahu bahwa keduanya itu ikut. Yang kedua contohnya either Mr. A or Mr. B has a spirit to study English. Jadi apa sih bedanya sama both and? Kalau both titik-titik and titik-titik, verbnya yang mengikuti mereka kalau kalian taruh sebagai subjek, contohnya adalah misalnya both Mr. Usro and Mrs. Uchrit. Nah, verbnya kalau kalian nulis dalam bentuk simple present tense itu harus ditulis tanpa es, jadi langsung verb 1. Karena kita hitung subjeknya itu sebagai jamak. Tapi kalau either kan ini or, berarti subjeknya itu mengikuti subjek yang paling belakang. Kan di sini ada Erlina or Rina. Berarti kita akan mengikuti Rina. Berarti kan misalnya kalau ini ditulis, kebetulan ini ditulis dalam bentuk past tense. Kalau kalimat ini ditulis dalam bentuk simple present tense, berarti either Erlina or Rina. Rina kan ini yang kedua disebutkan. Berarti misalnya kalimatnya adalah mempunyai. Mempunyai itu verb satunya adalah have atau has. Kebetulan Rina ini perempuan, berarti she berarti menggunakan has. Jadi either Erlina or Rina has. Nah, seperti yang contoh 2 tuh. Either Mr. A or Mr. B has. Nah, kenapa pakai has? Kenapa nggak pakai have sih? Karena kan kita tahu kalau I, you, we, they itu pakainya have, tapi he, she, it itu pakainya has. Nah, karena ini pakai or berarti one of the mau ini atau itu, berarti kita hitungnya satu subjek yang ditulis paling belakang. Jadi pakainya has bukan have, kecuali kalau kamu nulisnya both Mr. A
and Mr. B have, itu harus ditulis dengan have. Tapi kalau either itu harus ditulis menyesuaikan dengan subjek yang ditulis paling belakang. Berarti kan Mr. A or Mr. B itu kan bisa he atau she, berarti kita pakainya has. Begitu. Selanjutnya adalah setelah both titik-titik and titik-titik, either titik-titik or titik-titik, sekarang kita mau bahas neither titik-titik nor titik-titik. Neither nor ini adalah untuk menjelaskan dua hal yang sama-sama negatif, atau berarti tidak ada satupun yang melakukan. Pokoknya dua-duanya itu not happened atau tidak melakukan. Jadi contohnya, neither Erlina nor Rini joined us. Berarti baik Erlina maupun Rini tidak bergabung dengan kita, tidak bergabung dengan kami. Beda sama eithers. Kalau eithers kan dua-duanya berarti kan kalau either or itu kan mengindikasi ada dua option yang bisa dipilih atau dua-duanya iya sama. Tapi kalau neither nor itu dua-duanya sama tapi tidak. Jadi konteksnya ke negatif ya. Neither Erlina nor Rina. Erlina tidak juga Rini yang ikut kita. Neither Mr. A nor Mr. B is sleepy. Jadi kalau ini kan sudah negatif ya. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat negatif, kalian tidak perlu menambahkan not lagi karena nor di sini artinya sudah negatif. Jadi neither Mr. A nor his friends are sleepy. Jadi kedua-duanya sleepy atau enggak? Berarti kedua-duanya itu tidak ngantuk karena di situ nor itu konotasinya sudah negatif atau maknanya sudah negatif. Jadi nggak boleh neither Mr. A nor his friends are not sleepy. Itu nggak boleh kayak gitu, nanti maknanya jadi berbeda. Selanjutnya adalah not only but also. Kalau di sini adalah maknanya menjelaskan dua hal yang present two related pieces of information. Make sure that not only clause immediately precedes the phrase which refers. For example, I saw not only a tiger but also a lion. Jadi ini kayak dua hal yang berbeda. Not only but also itu adalah kata sambung berpasangan yang menunjukkan dua hal yang berbeda yang terjadi atau yang melakukan sesuatu di saat yang bersamaan. Contohnya kayak gini. I saw, saya melihat, I sebagai subjek, saw sebagai verb atau kata kerja. Not only, saya melihat tidak hanya tiger tapi juga singa atau lion. Jadi menunjukkan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama itu adalah tigers, ada yang kedua adalah lion. So it shows that something different that the writer told us before. I saw not only a tiger but also a lion. Jadi aku melihat jadi tidak hanya satu tapi dua tambahan yang mereka kedudukannya sama. Hanya saja mereka adalah dua hal yang berbeda. Contoh yang kedua adalah William Shakespeare was famous not only in Italy but also in England. Jadi William Shakespeare itu terkenal nggak cuma di Italia tapi juga di England. Nah, paham ya penggunaannya? Sekarang coba saya minta kalian untuk membuat kalimat masing-masing dua. Yang pertama adalah menggunakan both titik-titik and titik-titik. Di situ sudah banyak sekali contohnya. Kalian bisa membuat versi kalian sendiri ya, jangan ikut yang di UKBM. Itu both and itu bikin dua kalimat. Terus either or itu juga bikin dua kalimat. Neither nor dua kalimat. Not only but also dua kalimat. Yang lain yang tidak saya sebutkan itu tidak perlu dikerjakan. Kalau sudah bisa langsung diupload di Teams. Ya, saya tunggu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.